Datang. Oh, sudah. Bagi sesi tengah jawab sebentar untuk dua pertanyaan. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa la yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, alhamdulillah syukur senantiasa terus bersama kita atas begitu banyaknya nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih sempat datang di tempat ini guna melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan Ustaz kita untuk menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi faedah besar bagi kita semua, mengambil pelajaran untuk kita semua. Habis selesai, insyaallah untuk selesai penyampaian materi kepada Ustaz, kami persilakan mungkin untuk beberapa pertanyaan, satu atau dua pertanyaan sebelum kita sholat isya. Baik, mungkin itu bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, Totowaku kama tompa sahabat aku nikah hadirin, tidak ada kalimat untaian kata yang paling indah yang bisa kita panjatkan dan aturkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan syukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Maka mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan mulai tadi salat maghrib, kemudian berzikir, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu sampai menjelang waktu isya, maka mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan menjadi amalan timbangan berat kita di hari kemudian, di mana hari ini tidak ada lagi bermanfaat harta dan anak kecuali mereka yang senantiasa membawa hatinya dalam keadaan hati yang penuh dengan tauhid dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, arahan beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah jalan-jalan menuju surga. Mungkin kita sering mendengarkan pembahasan atau ceramah yang berkaitan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Bapak Ibu, surga ini tidak sama dengan dunia. Jadi kalau kita mungkin banyak merasakan dan mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, maka ketahuilah kenikmatan yang ada di dunia ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya rasa takut
dan mereka juga tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya bersedih hati. Jadi kalau kita ingin lihat Bapak Ibu, di dunia ini banyak sekali sesuatu yang membuat kita khawatir dan takut. Kadang kita takut dengan kematian, kadang kita takut kehilangan suami kita, kehilangan anak kita, kehilangan benda yang kita miliki. Kadang kita bersedih hati, akhir bulan mau bayar cicilan. Kadang kita bersedih dengan sesuatu yang membuat kita khawatir dan takut akan kehilangan yang kita miliki. Maka dunia tidak akan. Namun orang yang sudah masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya rasa takut dan tidak akan pernah bersedih hati lagi. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang nanti masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan zaman Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga ini telah masuk ke dalam surga, maka mereka kemudian mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami yang namanya sifat kegalauan dan kesedihan. Di mana dahulu mereka di dunia sering sedih, sering galau. Ketika mau menikah galau dari mana uang padainya. Ketika misalnya sudah menikah galau, tidak punya anak, sering disindir, macam-macam. Macam-macam merasa kesedihan yang dirasakan manusia. Belum punya rumah, ketika punya rumah masih sedih, apa? Bayar cicilan. Berbagai macam zaman rahmatullah yang membuat kita di dunia ini bersedih. Jangankan kita Pak, mungkin kita mengatakan kalau jadi presiden, enak kapan kalau jadi presiden? Karena semua dilayani, fasilitas nyaman, dilengkapi, ada gaji. Tapi ketahuilah, tidak satupun di antara manusia yang hidup di dunia ini melainkan mereka diuji dengan ketakutan dan kesedihan. Tidak akan mungkin zaman rahmatullah. Begitu pula dengan sakit. Dan jangan kita berpikir kita diam mencer zaman rahmatullah. Kita yang orang miskin yang sakit, justru ya kebanyakan orang kaya itu sedikit-sedikit sakit, stroke jantung, apalagi tiba-tiba mereka kena liver dan penyakit-penyakit paru-paru yang lainnya. Jadi semua yang kita yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia, tidak akan pernah lepas yang namanya rasa takut dan kesedihan. Tiba-tiba kita di puncak karir, kita ditimpa penyakit. Tiba-tiba kita sudah di puncak kekayaan, meninggal anak kita. Jadi dunia zaman rahmatullah tidak akan pernah lepas siapapun di antara kita pasti pernah akan mengalami yang namanya rasa takut dan kesedihan. Tidak akan pernah. Sehingga ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, maka dia memuji Allah. Apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillahilladzi adzaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Di mana surga Pak, orang sudah tidak lagi merasakan yang namanya sedih. Ibu-ibu sering sedih, naik lagi yang namanya bank sembako. Ibu-ibunya sering sedih, kenapa? Uang bulanan tidak cukup. Suami keluar kerja sedih, tidak bisa menafkahi istrinya dengan baik, tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan baik. Sedih kita Pak, kadang kita sedih. Kita kadang terbangun di malam hari, kita menangis, ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? Ada rumah, ada mobil, semuanya kita miliki, tetapi istri selingkuh. Ya Allah, kenapa saya sedih? Ibu-ibunya curhat, ya Allah, kenapa saya begini ya Allah? Dulu saya waktu miskin sedih, sekarang kaya juga sedih. Jadi memang zaman rahmatullah, kesedihan ini akan senantiasa menyelimuti hidup kita. Kesedihan akan senantiasa menyertai hidup manusia tanpa terkecuali. Apakah dia presiden, raja, siapapun di antara manusia, maka pasti mereka akan merasakan rasa takut dan kesedihan yang ada di dunia. Dan memang dunia itu Pak, dunia ini adalah tempat kita diuji. Dan namanya ujian selalu di belakangnya rasa takut dan kesedihan. Dimanapun kita berada, mau kita di Moncongloi ada ujian, di rumah ada ujian, di masjid ada ujian, di kerja, di kantor ada ujian, semuanya ujian Bapak Ibu. Tidak satupun jengkal tanah yang kita berpijak di dunia ini selalu pasti ada ujian.
Suami diuji dengan mertuanya, mertua diuji dengan menantu, macam-macam Pak ujiannya manusia. Ya, tetangga dengan tetangga diuji, jamaah dengan jamaah yang lainnya diuji, bos dengan bawahan, bawahan dengan bos, dan seterusnya. Oleh karenanya zaman Allah Jalla Jalaluhu, inilah yang kemudian Allah tawarkan kepada kita agar bagaimana meninggalkan dunia yang penuh dengan kesedihan, masuk di tempat yang tidak akan lagi pernah sedih. Jadi dalam surga ini Pak tidak akan pernah kita melihat lagi orang bersedih, merenung, meratapi kehidupannya. Tetapi dalam surga dia akan senantiasa merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian disebutkan zaman rahmatullah, di dalam surga Allah Jalla Jalaluhu tidak ada lagi kematian Bapak Ibu. Di dalam surga tidak ada lagi orang bersedih, tidak ada lagi kegalauan, tidak ada lagi orang merasa frustasi. Nabi SAW dalam sebuah haditsnya ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah yunadi munadin inna lakum an tahyaw fala tamutuna abada." Fala tamutu abada. Ketika Nabi SAW mengatakan, ketika penduduk surga telah memasuki surga, maka terdengarlah teriakan orang berteriak. Apa yang dikatakan orang yang menyeru ini? Innalakum an tahyaw fala tamutu abada. Sesungguhnya kalian di dalam surga akan hidup terus menerus dan tidak akan pernah lagi mati sebagaimana kalian mati di dunia. Subhanallah, jemaah. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung. Karena di antara perkara yang kita takutkan di dunia apa? Tiba-tiba kaya mati. Di puncak karir mati. Lama menanti anak mati. Apa yang kita takutkan di dunia di antaranya adalah kematian. Berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Berpisah dengan rumah yang kita sayangi, rumah yang mungkin kita idam-idamkan Pak, rumah yang selama ini kita inginkan, yang mungkin selama ini kita ngontrak sana sini. Ketika ada rumah, kita tahunya suami kita mati. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Kita ini Pak, mau kemana kalau tidak mati? Pasti kita akan mati, cepat atau lambat. Kita akan meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia yang sifatnya fana. Kita akan berlalu, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian dikatakan, annanakum an tasihu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kalian di dalam surga ini akan senantiasa sehat dan tidak akan pernah lagi sakit. Di dunia ini Pak, bagaimanapun kita menjaga privasi kesehatan kita, pasti kita sakit. Kita banyak makan diabetes, kurang makan tipes. Jadi memang susah Pak di dunia ini. Banyak makan diabetes, jarang makan, banyak kerja, bisa tipes. Jadi benar-benar di dunia ini Pak, tidak bisa orang lari dari namanya penyakit. Biar bagaimana dia menjaga tubuhnya. Ada orang Pak, Masya Allah, atletis, sering menjaga tubuhnya, makan yang sehat-sehat. Kalau malam tidak makan, dia menjaga porsi makanannya. Tahunya mati di apa? Ketika dia mengangkat beban besi. Beban besi itu menimpa lehernya dan patah lehernya, mati di tempat tersebut. Macam-macam zaman rahmatullah. Inilah dunia. Dunia ini tidak bisa kita bilang tidak akan sakit, akan senantiasa sakit menghampiri kita. Bagaimanapun kita menjaga privasi yang namanya sehat, pasti akan sakit. Oleh karena Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Di antara 5 perkara itu yang kita manfaatkan adalah masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Banyak Pak orang yang kena stroke, yang sudah tidak bisa berjalan, ketika dia melihat saudaranya yang sementara berjalan ke masjid, mau tauhi kodong ke masjid, tapi apa daya? Tidak ada yang mau bawa ke masjid. Kenapa? Kakinya sudah tidak bisa bergerak. Jadi manfaatkan zaman rahmatullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat ini dicabut, baru kita sadari mau berbuat amal baik, terlambat. Sama dengan orang ketika dalam sakaratul maut, dan kita semuanya pasti akan berada dalam sakaratul maut. Ketika seseorang nyawanya sudah di kerongkongan, disinilah manusia
meminta kepada Allah agar Allah menunda kematiannya walaupun sejenak. Nyawa Pak kalau sudah di kerongkongan, obat apapun yang kita gunakan tidak akan bisa menyembuhkan yang namanya sakaratul maut. Nyawa Pak kalau sudah di kerongkongan, rumah sakit di mana yang kita mau pergi? Bahkan orang rela kemudian berjalan jauh meninggalkan Indonesia, berobat ke Singapura yang katanya dokternya hebat-hebat di sana, rumah sakitnya intelektual, lengkap alatnya. Aina takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah katakan, dimanapun kalian berada, kalau sudah datang waktunya, maka sehebat apapun tempat kalian berlindung dari kematian, pasti kematian akan mendatangi kalian. Tidak bisa tidak, zaman terang. Jadi orang beriman itu senantiasa memanfaatkan masa sehatnya, ya, apalagi ketika sakaratul maut, bagaimana dia memanfaatkan kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan umur kita Pak, dah lama di dunia ini Pak. Ini kita harus tanamkan di dalam diri tak semuanya. Kita ini Pak di dunia dah lama ji. Berapa sih umur yang Allah jatah kepada kita? Amaru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku yang aku diberikan kepadanya antara kisaran 60-70 tahun ji Pak umur tak. Dan sekarang kita bisa melihat pagi itu kayak satu hari itu kayak sejam saja. Cepat sekali datang berlalu waktu. Ada kita pagi, kita tahunya sudah siang, siang menuju sore, sore menuju malam, kita sebentar malam menuju subuh. Betapa cepatnya waktu berlalu menunjukkan betapa kita dengan kematian semakin dekat Pak. Tidak ada itu ceritanya Pak. Orang bertambah umurnya semakin mendekati dunia, tidak ada ceritanya. Justru kalau bertambah umurnya 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, itu menunjukkan Pak kita dengan dunia semakin menjauh. Dan apa yang mendekat dengan kita? Negeri akhirat. Dan salah satu pintu negeri akhirat adalah alam kubur. Sudah disiapkan kain kafannya Bapak Ibu? Kain kafan sudah harus disiapkan. Kuburan tak sudah disiapkan semua ini Bapak Ibu? Di mana nanti mungkin dikuburkan? Karena kematian Pak, kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Jangan pernah berkhayal bisa hidup 70 tahun, 60 tahun. Besok hari saja Pak, tidak ada jaminan kita masih bisa hidup. Jadi hati-hati Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Besok hari saja, tidak ada jaminan kita masih hidup besok ini. Tidak ada jaminan Pak. Siapa yang jamin Ki? Silakan cari dokter yang terhebat di Makassar. Datangi Pak, bayar dia. Dokter, Anda bisa jamin saya masih hidup besok? Datangi dia, tanya dokter itu. Tidak bisa. Jadi semua Pak, kita ini harus sudah siap meninggalkan dunia yang sifatnya sementara. Kita harus siap meninggalkan suami kita. Kita harus sudah siap meninggalkan istri kita. Kita harus sudah siap meninggalkan anak-anak yang sementara lucu Pak. Allahu Akbar. Inilah dunia Pak. Dunia yang kita tempati hanyalah sesaat. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Ada perjalanan yang sangat jauh yang kita akan lalui. Alam barzakh, alam kubur, tinggal kita sendiri. Menuju negeri akhirat juga kita sendiri. Terus menerus. Makanya zaman terbentuk Allah senantiasa memotivasi kaum muslimin jangan terlena di dunia karena ada perjalanan jauh. Jangan sampai kita terlena di dunia, kita larut dengan dunia, kita tertipu dengan dunia, mengorbankan akhirat, mengorbankan salat, mengorbankan sedekah. Jangan zaman terbentuk Allah. Bagaimana orang senantiasa berbuat kebaikan dan terus menerus berbuat kebaikan. Kemudian di dalam surga apa lagi Bapak Ibu yang kita dapatkan ketika kita masuk ke dalam surga? Kata Nabi SAW, wa anta syubbu fala tahramu abadan. Sesungguhnya kalian di dalam surga ini senantiasa muda dan tidak akan pernah menua. Ibu-ibu apa yang ditakutkan ibu-ibu? Menua Pak. Makanya ibu-ibu itu kalau usia 40 tahun banyak skincare-nya. Ibu ya, Masya Allah. Dia berusaha menutupi yang namanya keriputnya karena malu. Dan pertanyaan yang paling susah dijawab ibu-ibunya adalah berapa umur? Tak pasti dia banyak ceritanya itu. Tidak akan pernah dia to the point dengan umurnya karena dia malu dengan umurnya. Betul Bu ya? Yang namanya umur Pak tidak bisa dibohongi. Biar skincare bagaimana mahalnya pasti akan menua ke itu.
Pasti akan menua, Pak. Dan tidak ada ceritanya orang semakin hari semakin muda, tidak ada. Di dunia ini, Pak, di dunia ini aturannya semakin bertambah umur pasti semakin menua. Semakin melemah. Gigi sudah mulai rontok. Jangan macam-macam, Pak, kalau sudah begitu model tak. Karena sekarang ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu tidak tahu diri, sudah nenek-nenek masih banyak gayanya di media sosial. Ya, pasang foto status anak muda, ternyata dilihat dirinya ternyata totoa. Inilah kita zaman rahmatullah. Ya, kita berusaha menipu manusia dengan berbagai macam bentuk penipuan. Ya. Tetapi di dalam surga, Bapak Ibu, kita akan senantiasa awet muda selama-lamanya. Masya Allah. Tidak ada lagi rasa takut untuk menua, terus menerus menjadi muda di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi di antara keutamaan orang yang masuk ke dalam surga? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa inna lakum an tan'amu fala tay'asu abada." Orang yang masuk ke dalam surga, Bapak Ibu, akan senantiasa merasakan nikmat terus menerus, dan kenikmatannya ini tidak akan pernah hilang. Dan kata para ulama, orang yang masuk ke dalam surga, di depannya nikmat, di belakangnya nikmat, di samping kanannya nikmat, di samping kirinya nikmat, di atas nikmat, di bawah nikmat, diliputi dengan nikmat. Itulah orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di dunia, Pak. Di depan jurang, di belakang musibah, samping kanan kiri tetangga yang buruk, dan seterusnya. Tidak ada keamanan di dunia, jangan rahmatullah. Surga, Masya Allah, di atas kenikmatan, terus merasakan kenikmatan dan abadi nikmatnya. Dan sama dalam neraka, Pak. Dalam neraka itu di depannya api, naudzubillah, di samping kanannya api, kirinya api, di belakangnya api, di atasnya api, di bawahnya api. Itulah neraka Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tentang surganya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika kalian melihat surga, dan mudah-mudahan kita termasuk. Makanya Bapak Ibu, setiap harinya minta ke surga kepada Allah. Allahumma dakhilna bi rahmatika fi jannatik. Atau kita mengatakan Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Minta kepada Allah surga firdaus. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang meminta kepada Allah surga, dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk minta surga firdaus, maka surga itu akan mengatakan, ya Allah, masukkan hambamu ini ke dalam surgaku, dalam surgamu. Dan siapa yang meminta perlindungan kepada Allah sebanyak 3 kali dari api neraka, maka neraka itu akan mengatakan, ya Allah, jauhkan hambamu dariku atau dari api nerakamu. Setiap hari Bapak Ibu, sebentar lagi pernah lupa berdoa, ya Allah, masukkan ke dalam surgamu, ya Allah. Ya Allah, saya sudah sengsara di dunia, jangan lagi sengsara di akhirat, Pak. Kita ini, Pak, sudah banyak ujian yang kita lalui di dunia, kesengsaraan di dunia, malapetaka di dunia. Sudah banyak air mata yang kita keluarkan di dunia, Pak. Jadi jangan lagi mau sengsara di akhirat. Kita ini, Pak, sudah capek, letih di dunia, Pak. Dan jangan kira, Pak, dengan kita punya kekayaan kita tidak capek. Letih, Pak. Semakin banyak uang, Pak, semakin banyak fulus, semakin letih kita. Semakin banyak rasa takut. Kita beli mobil, apa yang muncul? Rasa takut. Sebentar tergores, Ki. Mobil baru ini, Pak. Harganya miliaran, tergores sedikit pusing, Ki. Inilah dunia zaman rahmatullah. Kita mungkin mengatakan, Ustaz miskin, saya dulu banyak air mata berdinang, Ustaz, kalau saya pikir saya ketika saya miskin. Tetapi ketika kaya, tetap saja saya menangis. Inilah dunia, Bapak Ibu. Dunia tidak ada tempatnya kita lari dari menangis. Selalu kita menangis. Dunia tidak ada tempatnya kita berlari bersedih. Dunia tidak ada tempatnya kita lari dari rasa takut. Senantiasa kesedihan, rasa takut, khawatir akan menghampiri kita. Inilah dunia zaman rahmatullah jalla jalaluhu. Jadi jangan kita terlalu ambisi dengan dunia, Pak. Biasa dengan dunia saja. Baik. Kata Allah jalla jalaluhu, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ketika kalian melihat surga itu diliputi dengan nikmat, dan di dalam surga ada kerajaan yang besar. Jadi semua yang masuk ke dalam surga, Pak, kata para ulama, mereka akan memiliki kerajaan. Jadi kadang kita, Pak, lihat, Masya Allah, luar biasanya kerajaannya Singapura, kerajaannya Saudi Arabia. Enaknya jadi raja, Bapak Ibu, ya. Kalau jadi raja, Ki, apa? Banyak dayang-dayang,
Jangankan pakaian tak semuanya sudah disiapkan, minuman sudah disiapkan. Itu kalau orang jadi raja di dunia Pak, enak hidupnya. Kalau capek sedikit pijit. Mau pergi ada supir. Apalagi pokoknya nikmat jadi raja di dunia zaman rahmatullah. Namun ketahuilah, orang yang masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala siapkan kerajaan yang besar untuknya. Wa mulkan kabira, Allah berikan kerajaan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya kata para ulama, di dunia ini kita menjadi hamba, mungkin menjadi budak, tetapi kalau bisa upayakan dan usahakan bagaimana kita menjadi raja di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan rahmatullah, kita belum masuk tema jalan-jalan menuju surga, ini baru mukaddimah. Tidak apa-apa, yang mudah-mudahan kita semuanya termotivasi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan rahmatullah, di dalam surga ada bidadari. Bidadari di zaman rahmatullah adalah wanita yang kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa azwajum mutahharah. Setiap para lelaki yang masuk ke dalam surga akan dinikahkan dengan wanita-wanita yang suci. Kata para ulama di antaranya ahli tafsir Imam At-Tabari, azwajum mutahharah, wanita-wanita yang suci disucikan dalam dua perkara. Yang pertama adalah wanita di dalam surga, yaitu para bidadari, mereka disucikan jasadnya, tubuhnya. Makanya para bidadari itu Pak, tidak ada yang sakulu. Bidadari dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang ingusan. Tidak ada wajahnya yang tidak menarik. Tidak ada bau badan yang mengeluarkan bau tubuh. Saking luar biasanya bidadari zaman rahmatullah. Nabi Ibnu Mas'ud dalam sebuah perkataannya, beliau kemudian mengatakan, inna rajula min ahli jannah yu'anikul hura al-hawra 70 sana. Sesungguhnya nanti penghuni surga, dia akan memeluk bidadarinya di dalam surga selama 70 tahun Pak, tanpa pernah lepas. Kenapa zaman rahmatullah? Kata para ulama, ini menunjukkan bidadari itu memiliki wangi yang tidak pernah terputus. Karena saking senangnya ahlul jannah, orang yang masuk ke dalam surga memeluk bidadarinya, mereka mampu menahan pelukannya selama 70 tahun berturut-turut tanpa pernah lepas. Berbeda istri Pak, satu hari lagi kita peluki, tidak mandi-mandi, asam itu. Nanti rasa gimbal. Inilah kita zaman rahmatullah dunia Pak. Jadi dunia ini kita Pak, Masya Allah, Subhanallah, tidak sama Pak. Makanya dunia dengan surga Pak jauh berbeda. Tidak ada nilainya Pak. Dunia di hadapannya Allah kecil. Jangankan itu, Nabi SAW mengatakan, rak'atal fajri khairu minad dunya wa fiha. Rak'atal fajri khairu minad dunya wa fiha. Salat sunnahnya saja 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi dunia ini Pak tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan rahmatullah. Singkat saja, apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Ibu-ibu disimak ya, baik-baik. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Yang pertama zaman rahmatullah adalah tauhid dan meninggalkan syirik. Ini paling utama Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan tauhid Ustaz? Tauhid itu adalah bagaimana mengesahkan Allah dalam semua ibadah yang kita lakukan. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam qala, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yunqadha bihima 'abdun ghairu syak fihima illa dakhala jannah. Siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini penting Bapak Ibu. Ini harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali siapa Bapak Ibu? Kecuali Allah. Tidak boleh orang sujud rukuk kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh orang berdoa kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh orang meminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah. Makanya Pak, kalau seperti ini nih, minta maaf sekali Bapak Ibu, hal-hal yang berbau mistik,
hal-hal yang berbau keyakinan yang tidak diajarkan ajaran Islam, diajarkan agama kita, ini sudah harus dihilangkan. Sudah harus dihilangkan. Maka seseorang tidak boleh lagi mendatangi kuburan tertentu. Jadi banyak kebanyakan di antara kita, Pak, kalau ingin menikah, datangi kuburan tertentu. Ingin kaya, datangi tempat tertentu. Melakukan apa yang namanya? Apa? Apa yang dilakukan oleh biasa di tempat keramat? Meditasi. Apa namanya itu? Bertapa. Ingin kaya, Ustaz, lari ke gunung tertentu. Atau mendatangi dukun-dukun tertentu. Na'udzubillah, tidak boleh bagi Bapak Ibu. Orang yang sudah bagus agamanya, sudah mempercayai tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka perdukunan itu sudah harus ditinggalkan. Siapa yang mendatangi dukun, Pak, ada 3 hukum yang ada padanya. Yang pertama, dia mendatangi dukun dan dia percaya dukun, perkataan dukun. Ya, kadang ditanyakan macam-macam kepada dukun, maka kata para ulama dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam. Tapi ini butuh penjelasan yang sangat rinci. Kemudian yang kedua, siapa yang mendatangi dukun tapi tidak percaya, tidak percaya dengan perkataannya, dia datangi saja, tetapi dia tidak percayai, maka salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Siapa yang mendatangi dukun? Yang ketiga, siapa yang mendatangi dukun dan dia menasihati dukun untuk bertobat, ini hukumnya wajib. Karena kenapa? Jamaah rahmatullah, dukun ini adalah orang yang bermuamal dengan syaitan. Dan kebanyakannya orang yang bermuamalah dengan syaitan, apa yang mereka lakukan adalah perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Na'udzubillah, jangan pernah percayai. Dan ingat Bapak Ibu yang rahmatullah, orang yang senantiasa bergulat, senantiasa mendekati dukun, hidupnya tidak akan pernah baik itu. Saya yakin Bapak Ibu. Saya sering meruqyah. Kebanyakan orang yang sering merasakan gangguan jin hebat adalah orang yang sering melakukan ritual-ritual tertentu yang diajarkan oleh dukun. Makanya Bapak Ibu, hati-hati melakukan namanya ritual-ritual yang berbau kesyirikan. Misalnya ada benda yang kita kasih masuk dalam rumah tak, atau ada yang kita kasih makan anak tak, hati-hati. Saya pernah dapatkan zaman rahmatullah kasus pasien saya, seorang wanita, tetapi dia bapaknya ini melakukan ritual tertentu dalam rumahnya. Ada keris yang dia tanam dalam rumahnya. Subhanallah, zaman rahmatullah, rumahnya ini penuh dengan hal-hal yang berbau mistik. Semuanya diganggu, mulai istrinya, mulai anaknya. Jadi orang yang ada di dalam rumah itu tidak pernah merasakan ketenangan hidup. Ada di zaman rahmatullah, jangan pernah melakukan kesyirikan, karena syirik ini dosa besar, tidak ada ampunannya. Siapa yang meninggal di atas syirik, mereka kekal dalam neraka. Hati-hati Bapak. Jadi poin yang pertama yang harus kita tanamkan, amalkan tauhid dan tinggalkan syirik. Tinggalkan yang berbau perkara-perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, siapa yang menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka mempersaksikan bahwasanya saya adalah Muhammad utusan Allah, kemudian Nabi SAW mengatakan, illa dakhalal jannah, dan mereka yakin dengan keyakinan yang seperti ini, kecuali mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hebatnya kalimat ini zaman rahmatullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mengakhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidupnya sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, dia sempat ditalkin dan dia mengikuti kalimat itu, yaitu la ilaha illallah, dan dia mengucapkannya, maka insyaallah taala kita berbaik sangka, mudah-mudahan dengan dia mengucapkan kalimat tauhid ini ketika dalam sakaratul maut, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Tidak semudah. Siapa yang orang diberikan keutamaan ini, bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum meninggal, cara bukan adalah mereka yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hati-hati, ini penting sekali. Jadi tidak sekedar diucapkan. Banyak orang Pak sering mengucapkan la ilaha illallah tapi sering datang dukun. La ilaha illallah tetapi berdoanya selain dari Allah, mendatangi kuburan tertentu, berdoa di sisi kuburan tersebut. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Ada aturan mainnya. Minta maaf Bapak Ibu.
Ketika orang sudah Islam, ada aturan mainnya. Karena Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Ketika kita sudah masuk Islam, kita siap diatur dan kita siap mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barulah sempurna keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau cukupkan sampai sini atau mau lanjut? Atau ada pertanyaan? Ini baru satu poin Bapak Ibu ya, yang memasukkan ke dalam surga. Apa tadi yang masuk ke dalam surga? Tahu? Tauhid. Ini penjelasannya sangat penting sekali, tetapi waktu sangat terbatas. Mau dilanjut atau pertanyaan? Ya, Syekh? Tambah sedikit. Jam berapa isyanya ini? Lagi berapa menit? Lagi berapa menit isya? 7.19. Dari lagi berapa menit? Oh begitu bisa. Oh jadi azan dulu baru lanjut cerita jawab. Oh, baik, barakallahu fiik. Tahu jamaah dalam tema. Kemudian di antara firman Nabi alaihi salatu wasalam, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullah wa ibnu ummihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhan minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq adkhalul jannah ala ma kana min amalin." Siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, wa ibnu amatihi, dan anak dari hambanya yaitu Maryam alaihissalatu wassalam. Kemudian dia mengimani bahwasanya kalimatu alqaha ila Maryam, Allah mengilhamkan kalimat-kalimatnya kepada Maryam, wa ruhan minhu, begitu pula rohnya Allah jalla jalaluhu, wa anna al-jannata haqq, dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar, wa anna an-nara haqq, begitu pula neraka itu adalah sebuah perkara yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga, dan kedudukannya di dalam surga sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Maka ini perkara Bapak Ibu sekalian, perkara ini perkara besar. Jadi saya tekankan, jangan pernah coba-coba melakukan kesyirikan kalau kita mau masuk surga. Kenapa? Zaman rahmatullah. Sebab orang saja yang berbuat baik kepada kita, misalnya ada orang berbuat baik kepada kita, tapi satu saat orang ini minta bantuan kepada kita, tetapi kita tidak mau beri bantuan, justru kita memberi bantuan kepada orang lain. Bagaimana sakit hatinya orang yang membantu kita. Atau misalnya kita punya anak Pak, kita didik anak kita, kita besarkan, kita sekolahkan, kita berikan fasilitas, tiba-tiba ini anak besar, dia berbuat baik kepada orang lain, tidak berbuat baik kepada kita. Bagaimana perasaan Pak? Sakit luar biasa. Kita kecewa, kita marah, kita kemudian menyumpai anakku, dasar anak durhaka. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Bapak Ibu? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kepada kita semuanya rezeki. Tetapi ketika kita berdoa, kita palingkan doa selain daripada Allah. Ketika kita meminta, kita minta kepada kuburan tertentu. Ketika kita bertawakal kepada manusia, tidak bersandar kepada Allah. Bagaimana marahnya Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, jemaah rahmatullah. Dan ya jemaah rahmatullah, kita hidup di dunia ini, andaikan bukan untuk beribadah, maka pasti Allah tidak akan pernah ciptakan kita di dunia ini. Yakin dan percaya, karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan dua makhluk ini hanya beribadah kepada aku. Jadi jangan pernah berpaling dari Allah Jalla Jalaluhu. Apapun permasalahan Bapak Ibu. Contoh misalnya ketika orang sakit, banyak sekali ujian kalau orang sakit Bapak Ibu. Ya kadang kalau kita sakit, sudah datangi dokter ini, dokter itu, sudah minum obat ini, minum obat itu, datang keluarga, pergi mau ke dukung itu, bagus itu dukungan. Seolah-olah dukung itu lebih pintar daripada dokter. Inilah zaman dalam itu Allah. Betapa rapuhnya kita kalau kita diuji. Misalnya ibu-ibu, ya dia tahu suaminya selingkuh, suaminya berpaling kepada wanita lain, dia datangi dukun, buatkan saya jampi-jampi,
saya ingin santet suami saya. Bagaimana suami saya ini hanya mencintai saya dan tidak berpaling kepada orang lain. Rapuhnya kita zaman terakhir. Yang kita pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian merasa bahwasanya ketika kita diuji tidak ada jalan lain kecuali kita lari ke dukun. Jangan pernah seperti itu. Apapun permasalahan yang hidup yang kita hadapi, ambil air wudu, bentangkan senjata, takbir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, curhat kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik pemberi jalan kehidupan yang kita hadapi. Kita misalnya butuh namanya keuangan yang baik, minta kepada Allah. Jangan pernah minta kepada dukun ataupun manusia yang lainnya. Kita misalnya ingin punya anak, jangan minta kepada yang lainnya, minta kepada Allah. Kenapa jangan kepada Allah? Sebab segala sesuatunya di tangan Allah Jalla Jalaluhu. Apa yang kita inginkan? Semuanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan dan Allah tidak ada sulit baginya. Misalnya sekarang para jomblo mungkin ini khawatir semakin tahun semakin naik wa mahar wa padikah. Jangan pernah khawatir, minta kepada Allah. Minta kemudahan kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan kemudahan. Begitu pula kita lama menikah belum punya anak, minta sama Allah. Ya Allah, saya mau bayar cicilan, ya Allah bantu saya, minta kepada Allah. Ya Allah, saya banyak utang, minta sama Allah. Segala sesuatunya minta sama Allah. Bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Inilah baru dikatakan kita di atas tauhid. Tapi manakala rajin ke salat, tetapi ada diyakini, ada kepercayaan, ada takhayul, ada macam-macam khurafat, macam-macam keyakinan kita, maka meskipun kita sholat 1000 kali, maka sholat itu tidak akan pernah diterima. Meskipun rajin ki ibadah umrah haji, kalau terjatuh ki dalam kesyirikan tidak akan pernah diterima. Allah katakan wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami perhadapkan kepada manusia amalan yang mereka lakukan di dunia. Hebat amalannya di dunia, tetapi tidak ada pahalanya. Kenapa? Karena mereka sering terjatuh di dalam kesyirikan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Sering kita mendapatkan hal-hal yang berbau mistik dalam diri kita. Saya ingin katakan kepada kita, mungkin kita mengatakan, Ustaz, saya sering ada gangguan jin, Ustaz. Sering berhalusinasi, Ustaz. Sering melihat penampakan, Ustaz. Kenapa? Sering saya katakan, karena boleh jadi ketika Anda masih kecil, Anda sudah membuat ikatan dengan syaitan. Hati-hati Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Apa itu? Ketika hari-hari Anda, tahu hari-hari Bapak Ibu ya? Tahu hari-hari? Itu kan anak kalau lahir ada hari-harinya. Hari-hari ini yang menyambung perutnya dengan rahimnya sang ibu. Di mana hari-hari inilah yang mengalirkan makanan, mengantarkan makanan kepada si bayi. Ketika kita lahir, apa yang dilakukan oleh orang tua kita? Macam-macam ritual yang dilakukan. Hati-hati Bapak Ibu, ritual seperti ini kalau dijampi bisa mengundang malapetaka bagi si anak. Niatnya mungkin bagus. Mungkin dia mengatakan, Ustaz, hari-hari ini kan mudah-mudahan dengan kita melakukan ritual tertentu, dia menjadi orang sukses. Meskipun hari-harinya, setiap harinya dibuatkan ritual-ritual tertentu, Bapak Ibu, punya tenan sekolah, tenan caranya. Paham Bapak Ibu? Paham maksud saya? Meskipun kita senantiasa melakukan ritual-ritual tertentu setiap harinya, jangankan satu hari, kita melakukan ritual tertentu berkaitan dengan hari-hari anak kita, setiap harinya kita lakukan ritual tertentu, sampai ini anak besar, tidak akan pernah sukses, kecuali menggunakan sebab-sebab syar'i yang dibolehkan oleh syariat. Apa diantaranya? Sekolah. Paham tak tidak Bapak Ibu ini? Paham ya? Jadi kadang kita dapatkan ada hari-hari banyak sekali ritual-ritual tertentunya. Sering dapatkan Bapak Ibu, atau mungkin kita pernah melakukannya. Sehingga ini anak kasihan, tumbuh besar, sering diganggu bangsa jin. Karena kenapa? Boleh jadi orang yang melakukan ritual kepada hari-hari anak-anak kita, dia mengucapkan mantra-mantra tertentu, sehingga datanglah bangsa jin yang kemudian melekat di hari-hari anak kita, dan akhirnya anak kita ini sampai dewasa sering diganggu bangsa jin. Siapa yang salah? Orang tua.
Hati-hati Bapak Ibu. Yang namanya perkara gaib tidak boleh orang piti kanak-kanak. Paham Bapak Ibu? Ada orang mengatakan saya tahu ini, saya tahu itu, piti kanak-kanak itu, piti hora-horoi. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Kecuali Allah. Apa dengan perkara gaib zaman rahmatullah? Perkara yang akan terjadi dan dia tahu akan terjadi akan esok hari. Tidak ada satupun di antara manusia. Kalau ada manusia mengatakan, saya tahu kapan kau menikah, saya tahu kau begini, saya tahu begitu, persaksikan zaman rahmatullah, orang ini pendusta dan pembohong. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana kita nanti ke depannya kecuali siapa? Allah Jalla Jalla. Hati-hati zaman rahmatullah. Hal sepele ini kadang kita menganggap sepele. Kita kadang menganggapnya bukan masalah besar, tetapi boleh jadi perkara inilah yang menghalangi kita tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Hati-hati. Jadi sekecil apapun kesyirikan Bapak Ibu, minta maaf tabe lompong. Jangan pernah lakukan kesyirikan di hadapan Allah Jalla Jalla. Jangan pernah coba-coba. Karena orang yang terjatuh dalam kesyirikan tidak ada ampunannya. Dia kekal di dalam neraka kalau dia masuk ke dalam neraka. Dan ingat Bapak Ibu, zaman rahmatullah, siksaan yang paling ringan di dalam neraka adalah ketika seseorang dipaksa untuk menggunakan alas kaki di dalam neraka, seketika itu langsung mendidih otaknya. Itu siksaan yang paling ringan. Naudzubillah. Maka jangan pernah coba-coba terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Jalla Jalla. Sudah masuk waktu Isya? Kenapa sedikit lagi? Sudah masuk? Ya, silakan azan dulu baru kita buka tanya jawab sedikit.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, di akhir kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita tambah sedikit baru kita cukupkan, baru kita sholat isya. Kita buka sesi tanya jawab. Yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya secara pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih sekali ketika mendengarkan pencerahan-pencerahan di malam hari ini. Ada satu hal tadi yang saya tangkap dari uraian Pak Ustadz, bahwa untuk menjaga tauhid itu harus banyak hal yang harus dilakukan. Intinya adalah menjaga agar kita tidak syirik. Saya berikan contoh Pak Ustaz, ada dua orang yang bersaudara. Jadi ada dua orang yang bersaudara, kebetulan sama-sama sakit kepala. Nah, harapan mereka tentu pasti ingin sembuh. Satu, mengarah ke dukun untuk minta doa ditiup agar sakit kepalanya sembuh. Satu, mengarah ke klinik atau ke dokter untuk meminta obat atau beli obat dengan harapan obat itu bisa menyembuhkan. Saya mohon petunjuk dari Pak Ustaz dari dua langkah. Dua keadaan seperti ini. Orang, ya. Terima kasih. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari orang tua kita, berkaitan dengan dua keadaan manusia yang berbeda keadaannya ketika mereka sakit. Contoh misalnya, sakit kepala atau sakit yang lainnya, ada dua orang sakit, tapi satu orang ini mendatangi siapa? Mendatangi dukun tertentu atau guru spiritual tertentu. Kemudian mereka kebanyakannya apa? Gunakan sarana air dan kemudian apa? Ditiup, baca-baca, mantra-mantra, jampi-jampi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang sakit tapi dia mendatangi dokter atau klinik tertentu, dan kemudian dia meminta dari dokter obat untuk bisa menyembuhkan penyakitnya. Zaman rahmat Allah. Kenapa yang satu tidak diperbolehkan? Misalnya mendatangi dukun, kemudian yang satunya diperbolehkan, padahal sama-sama niatnya ingin mendapatkan kesembuhan. Baik. Yang pertama, zaman rahmatullah, kata para ulama, adapun orang yang mendatangi dukun tertentu dan kemudian mereka meminta kesembuhan atau meminta apa saja yang mereka inginkan, misalnya mungkin baca-baca kekebalan, baca-baca ingin berwibawa, atau baca-baca apa saja yang mereka minta dari dukun tersebut. Kenapa dilarang oleh para ulama? Sebab ritual-ritual yang mereka lakukan umumnya berbau syirik. Dan kita harus ketahui zaman rahmatullah, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW, dia sering meruqyah, matiup ke orang. Dia sering kalau ada orang sakit, dia tiup atau dia ruqyah. Maka Nabi SAW katakan, tidak mengapa engkau melakukan ruqyah selama bacaan yang kau gunakan itu dimengerti bacaannya. Karena umumnya yang digunakan para dukun, mantra-mantra yang mereka gunakan tidak apa? Tidak jelas. Dan ketidakjelasan ini dari mana mereka dapatkan? Mereka dapatkan dari bisikan syaitan yang mengajarkan kepada mereka, ucapkan kalimat ini maka saya akan mendatangimu. Hampir semua perdukunan itu tidak pernah lepas dari namanya bermuamalah dengan bangsa jin. Makanya kalau kita baca dalam surah jin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di antara manusia ada yang bermuamalah dengan bangsa jin untuk urusan tertentu dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali mereka semakin jauh dari
dari kebenaran. Makanya Bapak Ibu, orang yang sering melakukan ritual-ritual tertentu, taruhlah dukun, itu banyak sekali pantangannya. Yang pertama mungkin diantaranya tidak boleh mandi. Ya, kadang kita dapatkan ada dukun itu jarang mandi atau tidak pernah mandi. Atau misalnya mereka harus bertapa pada malam-malam tertentu. Atau bahkan ini bukan saya mengajarkan kepada kita ilmu perdukunan, Pak. Hati-hati, jangan. Perdukunan itu Pak, Bapak Ibu, cara mainannya adalah semakin amalannya kufur, semakin mengerikan amalannya, ilmunya semakin jadi. Kadang semakin jadi. Contoh misalnya kadang jin itu, syaitan itu mengatakan ambil tali pocongnya kuburan tertentu di malam tertentu, yang meninggal tertentu, maka akan begini akan begitu. Kata para ulama, syaitan itu ketika dukun bermuamalah dengannya, selalu syaitan itu mempersyaratkan sesuatu yang berbau syirik yang sangat luar biasa. Maka jemaah rahmatullah, ini mungkin kita tidak percaya. Ada ritual tertentu yang mereka lakukan. Mereka menyobek Quran, dan kemudian Quran ini dicampur dengan darah babi, darah anjing, naudzubillah, yang saya pernah dapatkan juga. Kemudian mereka bungkus dengan kain kafan, kemudian mereka tanam. Kenapa melakukan demikian? Karena syaitan semakin kufur orang melakukan sesuatu, semakin bersemangat dia membantunya. Makanya Bapak Ibu, saya pernah menghadapi sihir dari daerah tertentu, tidak usah saya sebut. Ini kata orang sakti Ustaz, mantra pun luar biasa, sampai besar perutnya. Dan ketika kita bertanya kepada dukunnya, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan dia meminum darah babi. Semakin buruk, semakin mengerikan amalannya dukun, maka kadang ilmunya semakin sakti. Artinya jin itu akan berusaha membantunya semaksimal mungkin ketika dukun ini mendengarkan semua nasihatnya bangsa jin. Baik. Oleh karena jemaah rahmatullah, saya ingin sampaikan sama kita, tidak ada manusia sakti yang bisa menyembuhkan orang lain. Datangkan kepada saya manusia sakti yang bisa mendatangkan orang lain. Karena ingat, yang namanya penyakit datang dari mana? Dari sisi Allah. Semua perjalanan sihir, keburukan, kejelekan itu berjalan dengan izinnya Allah. Paham Bapak ya? Dan berjalannya dengan izin Allah, supaya Allah ingin juga menguji di antara hambanya siapa yang bisa bersabar di atas ujian tersebut. Makanya kenapa kita dilarang kalau sakit mendatangi dukun, karena kebanyakannya dukun mengajarkan kepada kita macam-macam baca-baca, macam-macam ritual tertentu untuk kita lakukan supaya kita dibantu. Betul tidak Bapak Ibu ya? Betul tidak ya? Contoh misalnya juga ketika orang kita mau mensantet orang lain, naudzubillah, ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah manusia, tidak bisa membunuh atau mencelakai manusia dengan kasar, maka mereka melakukannya dengan santet. Ini banyak sekali dilakukan oleh manusia. Dan umumnya, subhanallah, orang yang menyuruh menyantet orang lain itu dipersyaratkan juga harus melakukan ritual-ritual tertentu. Contoh misalnya dukun mengatakan cari tanah kuburan tertentu, kemudian ambil kain kafannya atau potong kain kafannya atau tali pocongnya, kemudian lakukan demikian supaya apa? Supaya jampi-jampinya semakin kuat, supaya jin yang membantunya semakin bersemangat. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berobat ke dokter, kenapa tidak haram? Karena cara mengobati dokter tidak ada yang berbau syirik. Ada namanya sebab yang syar'i, ada namanya sebab yang tidak syar'i. Sebab syar'i inilah yang dilakukan oleh dokter. Apa contoh misalnya? Racik obat, kemudian dia membuat obat, membuat resep, kemudian dia menyuruh kita minum, itu semuanya sebab dan harus diyakini yang menyembuhkan siapa? Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana firman-Nya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Allah Jalla Jalaluhu. Dan memang zaman Allah, Masya Allah dokter itu Pak, kalau kita berobat ke dokter, selalu dokter mengatakan kami cuma menjadi sebabnya saja. Selalu dokter itu Pak menasihati kita ini cuma perantara Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan kita minum obat ini menjadi sebab kita sembuh, tetapi jangan juga langgar pantangannya. Misalnya kita diabetes,
Kita minum obat tetapi balala juga kita makan. Susah gimana sembuh, Pak. Jadi kita berobat tetapi kita langgar pantangannya, kita langgar aturannya. Ya, selalu dokter itu Masya Allah, kalau kita masuk ke rumah sakit, begitu pula kalau kita dioperasi, selalu dokter mengatakan kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dokter yang beriman, Pak. Jadi selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhannya. Jadi intinya jangan rahmatullah, kenapa berobat kepada orang tertentu? Kalau orang tertentu misalnya kita tahu ini dukun, tidak boleh. Dan kenapa berobat kepada dokter itu boleh-boleh saja selama kita tidak meyakini bahwasanya dokter itu menyembuhkan. Ini harus diyakini Bapak Ibu ya. Tidak meyakini siapapun yang memberikan kesembuhan, tetapi yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bertawakal kepada Allah, dan tawakal itu bukan berarti meninggalkan sebab, tidak boleh. Karena Nabi SAW ketika kita sakit, beliau mengatakan, ya ibadallah, tadawu ya ibadallah. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian ketika kalian sakit. Ini perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Bukan orang yang hebat tawakalnya kalau dia sakit tidak mau berobat. Bukan orang hebat itu. Ketika dia sakit, sudah saya tawakal sampai mati, saya tidak mau berobat. Ini salah, Pak. Tidak seperti itu orang bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah mengambil sebab syar'i, mengambil sebab yang dibolehkan, dia berjalan, dia ikhtiar sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Di antaranya mungkin minum madu, minum habatus sauda yang diajarkan oleh Nabi SAW, diperintahkan Nabi SAW. Maka termasuk berbekam, meruqyah, ini yang disyariatkan. Dan kemudian setelah mereka berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang tawakul. Apa artinya orang tawakul? Punya motor, dia tinggalkan motornya dengan kuncinya, dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Bukan seperti itu. Hilang mana motorku? Iya, karena kita salah kaprah dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita sakit, jangan mengatakan sudah saya tawakal saya sama Allah sampai saya mati. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita berobat dan sembuh, lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan kepada kita semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ibu-ibunya mungkin banyak jadi pertanyaan Ibu ya, jangan curhat. Karena waktu kita tipis ini. Atau cukup? Ada Bapak banyak, ada satu lagi, silakan Pak. Terakhir ya, terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana sih cara kita menjaga konsistensi beribadah agar kita tidak, pagi ini tidak, keimanan kita tidak bisa, kadang kan naik turun. Nah, bagaimana kita menjaga stabilnya supaya pagi ini tetap beriman, malamnya tetap beriman, sorenya tetap beriman, seterusnya tetap beriman. Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau antum terus beriman, antum sudah masuk surga insyaAllah ta'ala. Tapi memang ini keadaannya berat, memang zaman rahmatullah, orang bisa istiqomah di jalan kebaikan. Itu sangat berat sekali. Banyak sekali ujian dan godaannya. Contoh misalnya bersedekah, Pak. Bersedekah saja itu selalu berpikir antara uang besar, uang kecil. Ini selalu berteriak di dalam hati, uang besar, uang merah. Yang satu berkata, tidak usah uang merah, nanti habis uangmu. Masih banyak kebutuhan-kebutuhan. Demikianlah zaman rahmatullah. Seperti sholat subuh. Ya, sholat subuh apalagi pengantin baru. As-salatu khairum minan naum. Muazzin sudah memanggil as-salatu khairum minan naum. Tidak, apa namanya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi godaannya sangat luar biasa memang. Sangat luar biasa. Oleh karenanya, hal ini pun ditanyakan juga oleh sahabat Nabi SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami kalau duduk di majelismu, duduk majelis ilmu di sisimu, seolah-olah surga sudah di depan mata. Tapi ketika kami pulang ke rumah kami, kembali ke istri kami, kembali ke anak kami kayak ya malas-malas lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, sa'atan fasa'atan. Itulah jedanya kehidupan. Ya, kadang kita memang harus ada serius, dan kadang memang kita harus berjumpa dengan istri kita. Karena tidak mungkin kita itu bersikir saja terus di rumah tanpa pernah berjumpa dengan istri, tak dosa lagi. Seperti ada seorang sahabat, dia fokus dengan ibadahnya sampai lupa berhias di depan istrinya, sampai istrinya tidak pernah disentuh. Maka istrinya marah, kemudian mengadu kepada Nabi SAW.
Dan kemudian Nabi SAW memanggil sahabat itu dan mengatakan tidak seperti itu orang beriman. Orang beriman itu ada tahu momen dia, ada waktunya. Dan di masjid kita serius beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak mungkin kita juga bermuka masam di rumah. Tidak bercumbu rayu dengan istri-istri kita. Padahal masing-masing punya haknya. Oleh karenanya, memang ada masa-masa kita ya lagi semangat, lagi futur, tetapi jangan sampai futurnya terlalu jauh, ya. Yang salah satu sebab kita bisa istiqomah dalam kebaikan seperti ini Pak, majelis ilmu. Jadi masjid itu Pak tidak hanya sekedar sholat di waktu pulang, tidak, tetapi usahakan, upayakan ada majelis ilmu seperti ini. Karena di majelis ilmu ini Pak, kita terdidik lagi, kita terimani lagi, kita mencas lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jadi jangan hanya cukup dengan sholat tetapi tidak majelis ilmu. Harus kita belajar dan terus belajar. Bahkan salah satu sarana memasukkan kita ke dalam surga adalah menuntut ilmu. Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu, mendengarkan Quran, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan, maka itu diantara sarana untuk memudahkan untuknya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majelis seperti ini bisa istiqomah dan kontinu terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini merupakan awal kebaikan dan terus menerus kita di atas kebaikan hingga nantinya Allah mewafatkan kita atau mematikan kita semuanya di atas kebaikan insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.